seperti yang sudah saya sampaikan dan sudah terlihat di monitor Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini kita kehadiran Greenland Lamination, dan hari ini seperti biasa saya tidak sendiri, dan hari ini kita kehadiran Mbak Hanifah P. Taher. Beliau adalah Interior Designer Manager dari Tosite Jakarta. Selamat siang Mbak Hanifah. Baik. Oke, terima kasih sudah hadir dan membantu saya di sesi Product of the Week hari ini. Terima kasih juga sudah mengundang saya lagi Oke. menjadi reviewer. Baik, terima kasih Mbak Hanifah sekali lagi. Dan untuk mewakili Greenland Laminates, hari ini kita hadiran Ibu Freyansa Wiyanto. Beliau adalah Head of Specification Greenland Indo-Pacific. Selamat siang Bu Audi. Selamat siang Mas Bayu. Oke, nah ini kita sepertinya ingin tahu lebih banyak tentang Greenland, Bu Audi. Mungkin untuk lebih detailnya dan memulai acara, silakan Bu Audi memperkenalkan Greenland kepada kami. Dan sekali lagi, bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya di sela-sela sesi paparan dari Bu Audi dan Mbak Hanifah, silahkan memberikan pertanyaan di kolom chat. Nanti di akhir diskusi kita akan membacakan seluruh pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Baik, silakan Bu Audi. Salam kenal semuanya Bapak Ibu, selamat siang. Perkenalkan saya Audi, Head Specifier dari Greenland Laminates. Sebelumnya saya akan perkenalkan sedikit mengenai Greenland. Jadi untuk Greenland sendiri itu kita factory-nya ada di India. Yang terbaru itu kita ada di Naidupeta, dan total kita sudah ada 5 pabrik di India. Greenland sendiri udah ada di lebih dari 120 negara dan juga salah satu dari top 3 untuk interior infrastructure companies secara global. Kita juga sudah awarded largest exporter dari India, dan juga semua untuk HPL Greenland itu menggunakan import papers dari Eropa. Dan juga untuk quality products kita juga sudah sertifikat sudah lengkap, color consistency, dan juga sudah antivirus, antibakterial, dan antifungal. Untuk produk-produk Greenland itu kita ada high pressure laminate. Di Greenland sendiri kita sudah available di beberapa size. Jadi kalau misalkan untuk Greenland, standard size-nya itu kita di 1,2 kali 2,4 meter. Dan juga kita available untuk modul besar. Jadi ada juga yang sampai 3,6 meter untuk tingginya. Kita juga untuk thickness available di 0,7 mili sampai 1,5 mili. Dan sudah available di lebih dari 500 dekor. Dan ada lebih dari 24 tekstur seperti itu. Kita ada second brand juga, yaitu Splendor. Nah, kalau Splendor ini dia seperti adiknya Greenland, jadi memang lebih ke fast moving market. Jadi memang dia itu available di size 1,2 kali 2,4 saja. Untuk thickness di 0,7 mili. Range dekornya ada di 239 dan ada 14 tekstur. Nah, selain ini kita juga ada premium product seperti compact atau phenolic. Untuk compact kita ada juga available di beberapa size. Itu kita ada 82 dekor. Ketebalan di 3 mili sampai 25 mili. Jadi untuk ketebalan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, bisa untuk cubicle toilet, untuk area wall paneling semi indoor. Karena untuk compact sendiri itu kita sudah water resistant, fire resistant, dan juga sudah antivirus dan antibakterial. Ini bisa ditaruh di kamar mandi ya, berarti Bu? Betul Bu. Compact ini. Betul Bu.
Oh, oke. Gitu. Nah, untuk tiernya sendiri kayak misalkan tadi kan ada Splendor, kemudian ini Laminate, sama Green Lamp itu sendiri punya tier sendiri nggak? Kayak misalkan kalau kalau untuk yang high itu mungkin bisa pakai compact atau Green Lamp. Terus kalau misalkan ada klien yang mungkin budgetnya medium ke bawah itu pakai Splendor atau gimana? Betul, Bu. Jadi kalau untuk kami sendiri, kenapa kami ada dua brand, Green Lamp dan Splendor, itu karena biar kami tuh bisa jadi one stop solution untuk customer-customer kami. Gitu. Jadi kalau untuk Green Lamp memang dia lebih ke high end. Jadi memang ke rata-rata untuk project-project Green Lamp itu kebanyakan di hospitality, residential juga banyak yang pakai Green Lamp. Hospital karena memang kita sertifikatnya sudah antivirus dan antibakterial, itu juga banyak yang pakai Green Lamp. Tapi kalau misalkan memang dari segi project itu ada budget constraint, biasanya kami sarankan untuk mix dengan Splendor gitu. Jadi misalkan bagian luarnya Green Lamp, lalu area dalam kabinetnya bisa menggunakan Splendor seperti itu. Jadi bisa di mix and match, dan kit itu juga bisa di-handle dengan satu PIC gitu. Jadi dari teman-teman, dari Bapak Ibu itu nggak perlu pusing. Jadi cukup ke kami tuh one stop solution seperti itu. Mungkin sedikit menambahkan pertanyaan Mbak Hanifah, Mbak Audi gitu ya. Kalau dari segi tampilan gitu ya, biasanya dari sisi Splendor ataupun Green Lamp, karena mungkin bisa dibilang Splendor ini kan untuk memenuhi kebutuhan yang budget concern gitu ya. Betul. Kalau Green Lamp kan yang mungkin lebih ke high end-nya. Itu ada perbedaan seperti ketebalan atau dari segi tekstur yang lebih terasa gitu ya pada saat diraba, atau seperti apa, Bu Audi? Betul, Pak. Kalau untuk Green Lamp sendiri dari segi desain itu yang pasti lebih banyak. Dia ada 500 lebih. Kalau untuk Splendor itu kurang lebih setengahnya, Pak. Dan juga untuk tekstur, kalau untuk Splendor itu dia lebih ke as per katalog. Jadi apa yang ada di katalog itu yang akan dijual. Kalau untuk Green Lamp itu kita menyesuaikan kebutuhan klien. Jadi untuk tekstur sendiri kita bisa custom. Jadi misalkan mau solid color tapi teksturnya sepertinya maunya yang stone gitu. Nah itu bisa di Green Lamp seperti itu. Jadi kalau di Green Lamp kita lebih fleksibel sih Pak, seperti itu. Jadi udah ada ratusan motif dan desain gitu ya? Iya betul. Untuk Green Lamp-nya. Betul. Lagi untuk ketebalannya sendiri kan tadi ada 2 ya ketebalannya. Nah kalau untuk rekomendasi untuk bidang yang bisa dilengkung itu kira-kira diameternya itu berapa ya kalau untuk bisa dilengkung berdasarkan ketebalan yang ada? Oke. Kalau untuk Green Lamp sendiri Bu, kita itu biasanya kan 0,8 mili Bu untuk defaultnya. Kita itu dapat dipakai untuk cover kolom sampai dengan diameter 20 cm. Seperti itu. Nah, untuk Green Lamp sendiri kita juga ada post forming grade, yaitu bisa di-press dengan mesin. Itu bisa sampai radius 10 mm. Jadi kalau untuk ujungnya furniture seperti itu, kalau misalkan di-press dengan mesin post forming, itu juga kita ada yang grade-nya post forming seperti itu kalau di Green Lamp Bu. Untuk mesinnya sendiri itu dari kontraktornya ya, atau mungkin bisa dari Green Lamp-nya gitu? Kalau untuk mesinnya dengan kontraktor sih Bu, biasa kita kerjasama. Seperti itu. Baik. Mungkin kita lanjutkan dulu ya Mbak Hanifah. Oke, silakan. Saya lanjut. Oke, siap. Berikutnya dari kami juga ada special laminates. Itu kita ada anti fingerprint. Jadi dari segi anti fingerprint sendiri itu kita lebih tebal dari regular HPL. Dia tebalnya itu 1 mili sampai 25 mili. Size-nya ada 2 di 1,2 x 2,4 dan 1,3 x 3 meter. Nah, untuk anti fingerprint ini kita available di solid color. Itu ada 12 warna. Jadi warnanya memang rata-rata lebih ke neutral
warna-warna seperti coklat, hitam, abu, dan warna yang terbaru juga kita ada yang seperti ungu, biru. Tapi memang kalau untuk anti fingerprint biasanya warnanya lebih ke gelap ya, karena dia untuk memberikan efek kalau itu anti fingerprint biasanya memang ditonjolkan warna-warna gelap seperti itu. Lalu kita ada juga yang chalk and marker grade. Jadi kalau untuk chalk and marker grade ini biasanya untuk project-project seperti office, cafe, kantin. Nah, dia ini available di warna putih untuk marker grade-nya. Lalu untuk chalk grade-nya kita ada warna hijau, ada warna hitam. Seperti itu. Jadi memang dia bisa coret-coret dengan marker atau dengan kapur. Jadi dia itu tidak ada ghost effect. Kalaupun memang dia meninggalkan bekas, kalau biasa kan papan tulis biasa kalau meninggalkan bekas harus dengan thinner ya dihapusnya. Kalau ini kita dengan tisu basah aja sudah cukup seperti itu. Jadi memang specialnya itu dia tidak ada ghosting effect seperti itu. Oke. Bu Audi, mungkin Yes, saya langsung ingin membahas tadi slide yang sebelumnya dan chalk marker grade ini. Nah, ini yang efek ini kan kalau lihat di gambar kesannya tuh bisa untuk top table ya. Iya. Berarti punya kemampuan tahan panas yang cukup baik berarti ya Bu Audi? Betul. Kalau untuk anti fingerprint sebenarnya untuk HPL kita yang regular range itu juga sebenarnya untuk top table bisa Pak. Asal dia tidak terkena direct fire, api. Jadi nggak terkena api langsung seperti itu. Dan juga kalau untuk scratch resistant itu kita sudah sangat tinggi scratch resistance-nya. Tapi karena sebenarnya ini masih HPL ya Pak produknya, jadi dia tidak bisa menggantikan stone. Kalau misalkan dia terkena benda tajam kayak pisau, nah itu juga tetap akan tergores sih Pak untuk permukaannya. Tapi kalau misalkan seperti kunci mobil, lalu benda-benda tumpul lainnya itu aman sih Pak, seperti itu. Menarik, itu punya kemampuan yang hampir setara lah bisa dibilang gitu ya Bu. Betul Pak, bisa dijadikan alternatif kalau untuk misalkan kitchen island, lalu untuk kabinet, countertop itu juga sangat aman sih Pak, seperti itu. Baik, mungkin kita lanjutkan dulu. Mbak Harifah ada yang mau ditambahkan? Silakan. Bu Audi, yang tadi sih sebenarnya saya tertarik sama yang slide selanjutnya yang Ini ya. Nah, ya ini chalk and marker grade. Nah, itu yang membedakan antara grade ini sama mungkin solid lain itu apanya ya, Bu? Kalau dia ini ada teknologi, jadi ada lapisan tambahan Bu di paling atasnya. Jadi dia itu lapisan ini tuh khusus untuk kalau kena stain dari marker atau dari kapur, itu dia nggak meninggalkan bekas Bu waktu dihapus gitu. Jadi memang itu teknologi khusus untuk di lapisan paling atasnya itu. Seperti itu sih Bu. Hapusnya itu pakai penghapus ya yang untuk chalk itu ya, atau mungkin pakai tisu saja itu bisa? Pakai tisu bisa, pakai penghapus yang seperti papan tulis juga bisa Bu. Marker juga bisa ya berarti itu? Bisa Bu, betul. Soalnya tertarik juga sih, saya ada project itu, satu dinding itu tuh mau dipakai untuk coret-coret gitu. Mungkin bisa sih nanti pakai ini. Siap Bu. Siap, nanti bisa tersedia warna hitam juga ya? Siap. Nanti bisa saya kirimkan sampelnya Bu. Oke, boleh. Oke. Sedikit menambahkan untuk varian ini, menambahkan Mbak Hanifah. Ini kan kalau dilihat pasti ada warnanya gitu ya Bu. Nah, itu seberapa akhirnya berkurang kadar warnanya gitu ya Bu? Karena kan kalau kita tahu ya mungkin papan tulis atau mungkin yang menjadi alat bantu tulis gitu ya di papan, kalau dihapus kan semuanya rata-rata putih. Nah, tapi menarik nih teknologi dari Greenland itu HPL yang bisa ditulis atau dijadikan seperti papan tulis gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan pudar nggak sih Bu Audi warna dasarnya misalnya gitu?
Kalau untuk pudar, pasti akan ada umurnya, Pak, kalau untuk HPL. Tapi yang pasti itu 10 tahun ke atas sih, Pak, rata-rata. Terutama untuk penggunaan indoor ya, Pak. Seperti itu. Berarti lebih awet Biasanya dari tuh, papan tulis ya Mbak Hanifah? iya kalau papan tulis itu kan ada porinya mungkin ya, jadi kayak menyerap si kapurnya itu. Hmm. Kalau ini berarti porinya lebih ini ya, lebih rapat lagi ya, Betul, ketimbang betul, Bu. Lalu kita ada juga Lab Guardian. Jadi Lab Guardian ini memang dari family-nya compact board juga atau phenolic. Tapi dia ada tambahan yaitu chemical resistant. Jadi dia sudah chemical resistant terhadap 100 lebih chemical solution. Nah, ini biasanya digunakan bisa di university, bisa di lab-lab di rumah sakit. Nah, itu biasanya kita propose ke sana. Nah, itu untuk size-nya di 1,5 kali 3,6 meter. Untuk tekstur kita available di sweat kalau untuk yang Lab Guardian. Seperti itu. Oke. kalau yang ini Bu berarti scratch resistant juga yang untuk di Betul. lab. Betul, Bu. Jadi scratch resistant, water resistant, ditambah dari semua itu kita juga sudah chemical resistant. Seperti itu. Nah, berikutnya saya lanjut ke collection terbaru Green Lamp. Karena kita juga baru launching untuk katalog 2026 sampai 2028. Itu kita ada 163 warna terbaru, ada 4 tekstur terbaru, dan juga kita ada warna-warna terbaru yang available di size 10 feet atau 3 meter. Nah, di sini nanti akan ada design direction dan juga desain-desain dari new collection-nya Green Lamp. Untuk yang size regular 1,2 x 2,4 kita ada 80 tambahan desain. Lalu juga untuk yang ukuran 4 x 10 feet atau ukuran 1,2 x 3 meter itu kita ada 83 desain terbaru. Dan juga 4 tekstur terbaru. Nah, di sini untuk tekstur terbaru kita ada yang pertama itu aran. Jadi kalau aran ini memang dia menyerupai textile. Dia itu memang lebih looks-nya itu lebih elegan. Lalu juga seperti hand woven textile. Terus dia ini available di size besar juga, 3 meter juga ada. Jadi untuk floor to ceiling height kalau cari yang tanpa sambungan itu bisa pakai tekstur ini juga. Berarti, maaf, saya langsung menanggapi. Iya, berarti tekstur ini kalau diraba tuh ya kayak bahan gitu ya, Bu? Betul, Pak. Jadi seperti kain seperti itu. Tapi dari segi maintenance ya dia HPL. Bisa dilap, water resistant, jadi sangat gampang untuk di-maintain. Seperti itu. Karena mungkin ini kan cukup cocok untuk di project-project hospitality kayak hotel gitu ya. Betul, Nah, betul, beberapa Pak. hotel yang mungkin pernah berkendara dengan maintenance-nya, material seperti itu kadang-kadang jadi menyerap bau gitu ya. Iya, betul, Pak. Berarti kalau ini treatmentnya juga akan lebih mudah karena tetap bisa dibersihkan seperti layaknya sebuah HPL gitu ya. Betul, dan juga tidak menyerap debu. Kalau kain kan biasanya yang paling ditakutin tuh debu, terus stain yang susah dibersihkan. Nah, karena ini HPL, dia benar-benar tinggal dilap aja, itu gampang banget untuk maintenance-nya, seperti itu. Menarik. Kan Bu Audi kalau untuk tekstur ini yang aran ini untuk pemilihan warnanya itu ada warna apa saja ya? Kalau warna kita available di semua desainnya Green Lamp, Bu. Jadi di semua solid color Green Lamp itu bisa dipakai untuk tekstur ini, Bu, seperti itu. Oke. Menambahkan Mbak Hanifah sedikit, Bu Audi. Kemungkinan itu bisa, dalam satu varian Green Lamp itu bisa dibikin custom gradasi nggak sih? Mungkin ya, ada kalau ini kan solid color gitu ya. Gitu ya. Tapi mungkin ada permintaan, wah saya pengen
nuansa ruangan saya lebih eklektik gitu ya, banyak warnanya gitu. Itu disarankan biasanya lebih ke varian tekstur seperti ini atau yang memang solid aja gitu ya, yang tanpa bertekstur misalnya. Oh, oke. Kalau untuk custom gradasi dari segi warna sih belum bisa, Pak. Tapi memang kita dari Green Lamp sendiri, kalau untuk tekstur, misalkan disesuaikan dengan desain Green Lamp itu sangat bisa. Kalau untuk rekomendasi untuk tekstur, pasti saya sarankan lebih ke tekstur sih Pak, dibanding misalkan hanya sweat gitu, karena pasti dia lebih impressionnya lebih dapet gitu ya Pak, lebih long lasting impression, yang pasti lebih elegan juga seperti itu. Karena kalau misalkan Green Lamp pakai tekstur yang polos agak sayang sih Pak kalau menurut saya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali, silakan Mbak Uni. Ya, untuk tekstur kedua kita ada barrel. Nah, kalau untuk barrel ini dia wood grains, teksturnya itu memang dia lebih natural, lebih menyerupai veneer. Jadi dia itu elegan ya, cocok untuk misalkan area resort, hospitality, itu sangat cocok. Jadi memang dia lebih natural green gitu kalau untuk wood grainnya. Baik, Bu Audi. Nah ini tadi Bu Audi beberapa kali HPL Green Lamp bisa dimanfaatkan juga untuk cover ceiling gitu ya. Nah, kan kita tahu ceiling itu kadang-kadang isunya kalau atapnya mungkin kurang bagus pasang, itu kadang-kadang suka ada tetesan bocor atau mungkin seperti hal-hal seperti itulah untuk di bagian ceiling. Nah, biasanya kalau dari Green Lamp sendiri itu memberikan saran atau solusinya gimana Bu? Misalnya salahnya bukan di Green Lamp gitu, salahnya mungkin karena pengerjaan ceiling atau atapnya kurang bagus, jadi akhirnya terimpact ke Green Lamp-nya. Itu perlu hanya kita pembetulan di area titik bercakan bocor itu, atau mesti ya mau nggak mau harus satu panel gitu Bu Audi biasanya? Biasanya kalau penggunaan HPL di atas tergantung desainnya juga sih Pak. Kalau misalkan desainnya flat, biasanya sih kalau ada pengerjaan maintenance seperti itu harus diganti mengikuti potongan untuk rapihnya ya Pak. Tapi kalau misalkan ternyata desainnya ada seperti section atau ada potongan-potongan nggak yang full 1,2 ke 2,4, itu biasa lebih bisa fleksibel untuk diakalin sih Pak, seperti itu. Sama tergantung motifnya juga kali ya? Betul, tergantung motif Pak. Seperti itu. Baik, soalnya sayang udah bagus-bagus gitu ya, udah kualitas bagus, cuman ternyata mungkin karena ada kendala di ceilingnya jadi bermasalah gitu. Oke. Baik, mungkin kita lanjutkan, silakan Bu Audi. Oke, siap. Nah, ini untuk summary-nya untuk 4 tekstur terbaru kita. Kita sekarang masuk ke tren. Jadi untuk tren ini itu lebih ke desain tren dan di 2026 sampai 2028. Dan dari Green Lamp sendiri kita masukkan beberapa desain atau collection dari Green Lamp yang kita rekomendasikan untuk melengkapi tren-tren tersebut. Nah, yang pertama itu kita ada Essential Elegance. Jadi untuk Essential Elegance ini mungkin lebih ke project seperti hospitality, residential, apartment. Nah, itu kita color tone-nya seperti ini. Di sini kita ada 2 desain untuk fabric, itu Louis Grey dan Louis Brown. Nah, di sini kita untuk tekstur fabriknya seperti titik-titik seperti ini ya. Jadi kalau dari jauh memang kalau fabric itu kurang terlihat, kalau di zoom dari dekat itu dia, atau diraba itu dia pasti akan lebih menonjol teksturnya seperti itu. Oke, untuk fabric sih sangat bisa dikombinasi ya Pak. Jadi memang biasanya kalau fabric lebih sering dikombinasi itu dengan misalkan nutnya dikasih metal gold, atau juga bisa dikombinasikan misalkan frame-nya wood grains, lalu bagian dalam frame-nya fabric, itu juga bisa. Kayak untuk
headboard. Karena untuk fabric nih biasa kita sering ketemunya itu untuk area bedrooms di headboardnya. Seperti itu. Oke. Jadi untuk lebih kalau mengejar elegan nih, Louis nih yang direkomendasikan ya. Iya. Seperti itu sih. Bu Audi, Iya, mau tanya juga tuh tekstur stone itu yang tadi. Nah, itu bisa digunakan juga nggak ya di tempat-tempat kayak tempat-tempat basah atau lembab? Itu punya scratch resistant atau heat resistant juga nggak? Untuk semua tekstur kita dari segi scratch sama heat resistantnya itu sama, Bu. Seperti itu. Tapi memang kalau area lembab, kayak misalkan area toilet, seperti itu saya sarankan pakai compact board sih, Bu. Seperti itu. Karena dia kalau compact board, dia udah nggak bergantung dengan backingan lagi. Kalau HPL kan dia masih bergantung dengan plywood atau backingan. Kalau compact board itu dia memang barangnya sudah langsung diterimanya itu berbentuk panel board. Jadi bisa berdiri sendiri, sudah pori-porinya benar-benar rapat di dua sisi. Core-nya pun udah nggak ada pori-pori, jadi mau dicelup air pun dia aman, seperti itu, Bu. Oke. Kalau desainer itu kan cuma tuh ngelihat dari looks-nya dulu, kayak misalkan yang tadi, yang stone tadi, koleksi terbaru, itu kan bagus ya teksturnya, bisa looks-nya juga. Kadang tuh kita mau pakai itu di atas wastafel atau mungkin jadi panel di toilet gitu. Nah, itu mungkin agak kurang disarankan ya, atau memang bisa sebenarnya? Kalau untuk mungkin area yang lebih tinggi, misalkan yang agak lebih jauh dengan air ya, Bu, itu masih lebih aman sih, Bu. Tapi kalau untuk misalkan kabinet wastafel, karena mungkin ada kemungkinan resiko terkena air, sebenarnya HPL kita itu sudah water resistant, Bu, untuk permukaannya. Tapi yang tidak water resistant itu dari bagian lemnya dan backingnya. Gitu. Jadi di sambungan-sambungan HPL biasa airnya masuk ke situ dan HPL-nya ngangkat. Itu yang kita hindari sih, Bu, sebenarnya. Gitu. Tapi kalau dari permukaan sendiri sih sebenarnya sudah water resistant. Makanya kenapa saya bilang kalau mungkin yang levelnya eye level atau lebih tinggi itu lebih aman sih, Bu. Gitu. Baik. Kita lanjutkan kembali ya, Mbak Hanifah. Ya. Silakan, Bu Audi. Saya lanjutkan. Oke, di sini kita ada juga untuk solid color terbaru yang available di satin teksturnya. Itu kita ada moonstone, tidal sand, bay, matte ash, oatmeal, pebble, dan black. Jadi memang ini warna-warna best seller kita juga di Green Lamp. Itu kita available di satin sekarang. Seperti itu. Jadi satin itu dia memang looks dari segi tekstur mirip dengan anti fingerprint. Tapi memang dia kalau dari segi functional tidak bisa menggantikan fingerprint seperti itu. Tapi dari segi looks memang dia lebih luxurious, lalu juga lebih elegan karena dia sangat halus. Jadi dia seperti velvety gitu kalau disentuh. Nah ini bisa juga nanti saya kirimkan sampelnya kalau Bapak Ibu tertarik. Itu dia biasanya sih kalau untuk satin ini penggunaannya kebanyakan untuk counter atau juga untuk area panel sih, aksen-aksen di panel seperti itu. Oke. Bu Audi, mungkin saya ingin recap yang varian naturalistik ini. Kalau lihat di gambar awal itu pembukaan, itu kan kesannya HPL ini tuh bisa mengcover semua bagian gitu ya. Sedangkan yang kita tahu mungkin HPL ya, Mbak Hanifah kebanyakan untuk mengcover hanya furniture, kabinet dan sebagainya. Nah kesannya ini juga bisa dijadiin salah satu solusi untuk lapisan pekerjaan lain gitu. Seperti mungkin pekerjaan cat bisa diganti sama ini, itu juga bisa. Nah itu biasanya kalau untuk yang pekerjaan seperti itu ada pekerjaannya butuh standar tertentu atau perkat tertentu nggak sih, Bu Audi?
Kalau untuk standar atau perekat sih kita ikutin standar HPL aja Pak. Jadi memang kalau lem masih menggunakan lem putih atau lem kuning. Jadi itu masih aman sih Pak. Jadi seperti standar HPL saja sih kalau so far Pak. Walaupun substratnya atau lapisannya itu bukan kayu gitu ya. Misalnya kalau di sini kan mungkin lebih ke konkrit misalnya gitu. Oke. Masih sama sih Pak, seperti lem, seperti itu lemnya masih sama juga sih Pak. Seperti itu. Menarik. Baik, oke, kita lanjutkan lagi, silakan Bu Uni. Siap. Untuk tren berikutnya kita ada di Creative Mix. Jadi kalau Creative Mix ini memang kita meng-highlight lebih ke bold color, lebih ke eccentric. Jadi memang stylenya itu lebih berani ya. Nah ini kita ada di Stone Samsara. Jadi dia memang looks-nya seperti abstrak, tapi memang dia bold juga dari segi warna, dari segi desain. Itu dia sangat cocok untuk accent. Seperti itu. Nah ini kita ada untuk tekstur Jupiter. Jadi kalau dilihat tekstur Jupiter ini bisa juga jadi alternatif untuk special paint. Jadi betul. Jadi sangat time saving, dari segi maintenance juga sangat gampang. Nah ini untuk solid color green lamp semua bisa diaplikasikan ke tekstur Jupiter. Yang dicontoh ini adalah warna brick. Jadi memang akhir-akhir ini itu demand untuk brick color ini juga sangat tinggi. Terutama untuk hospitality juga banyak yang pakai untuk warna ini. Langsung tanya Bu Audi, ini cukup kuat untuk di area outdoor nggak Bu? Kalau outdoor belum Pak, karena dia backingannya itu belum waterproof sih Pak. Okay. Seperti itu, dan lemnya pun belum waterproof. Kalau misalkan untuk outdoor biasa kita nyaranin pakai yang compact Pak, seperti itu. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya dari new collection-nya Green Lamp. Terus collection Green Lamp juga, mungkin ada pertanyaan juga dari Bapak Ibu. Kan dari sekian banyak koleksi nih, lebih ke harga sebenarnya. Mungkin bisa di-spill nggak ya? Jadi kayak perbedaan harga dari koleksi mungkin sebelumnya sama koleksi ini, itu perbandingannya berapa mungkin gitu? Oke. Per meter persegi kali ya? Kalau untuk harga, kita so far dari collection yang sebelumnya dan collection yang sekarang harganya masih sama, Bu. Kita itu untuk price list masih per lembar 1,2 kali 2,4 meter. Kalau untuk solid color kita start from 375.000 per lembarnya. Lembar itu ya? Betul. Lalu untuk wood grains itu kita start from 450.000 per lembarnya. Kalau yang tekstur tadi, yang tipe kayak misalkan yang itu, terus yang kayak rotan itu berapa kira-kira? Kalau untuk tekstur terbarunya itu dia kurang lebih rata-rata di 700 ribuan Bu. Per lembar? Yes, betul, per lembar. Seperti itu. Nah, untuk motif sendiri yang paling best seller itu di antara tadi, kira-kira apa ya yang biasa desainer atau orang-orang minta gitu? Yang paling best seller untuk new collection kita masih di Palermo Oak, Bu. Palermo Oak yang wood grains itu dengan tekstur barrel. Jadi itu memang masih yang best sellingnya kita. Jadi waktu itu kita launching langsung di spek untuk Hotel Bintang 5. Jadi memang itu langsung jadi tren juga ya Bu untuk warna itu, seperti itu. Ada lagi Mbak Hanifah? Mas Bayu. Oke, baik. Mungkin saya menambahkan juga, ini pertanyaan terakhir saya, mungkin sedikit teknis ya, Bu Audi. Nah, HPL ini kan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Audi, ini menjadi, menurut saya ya, menjadi salah satu solusi bagi arsitek atau desainer itu kan sukanya semua yang seamless. Sedangkan beberapa material yang solid itu keterbatasan dari segi ketebalan dan ukuran biasanya kan. Nah,
karena HPL ini cukup fleksibel, tapi misalnya kayak countertop atau top table gitu ya, mungkin desainer mendesain sebuah countertop atau top table yang cukup masif besar gitu, dan akhirnya mungkin akan ada potongan. Kalau yang solid itu kan mau nggak mau harus ada nutnya. Betul. Nah, kalau untuk green lamp sendiri gitu, biasanya mensiasatinya gimana, Bu? Untuk misalnya sambungannya nggak kelihatan, karena contoh kayak motif-motif Marco Marble atau yang mendekati warna-warna stone gitu ya, itu kan menjadi hal yang menarik tuh. Jadi pengennya satu area tidak terlihat potongannya misalnya. Itu biasanya solusi dari green lamp seperti apa, Bu Audi? Biasanya sih kalau dari kita memang mengarahkan kalau yang tidak mau ada nut ya Pak, itu kita mengarahkan ke big module collectionnya kita. Jadi yang bisa ada 1,5 meter kali 3 meter, 3,6 sorry. 1,5 kali 3,6 meter itu memang size terbesar kita. Ada juga yang 1,2 kali 3 meter. Atau memang kalau misalkan cocoknya ternyata di desain yang regular size, itu biasa memang kita nyaranin untuk menggunakan nut atau sengaja desainnya dibedakan, seperti itu sih Pak. Itu maaf, saya tambahkan sedikit pertanyaan Pak Ediswan Garansi, berarti yang di cover tuh apa, Bu? Misalnya 2 tahun warnanya pudar, sebelum 2 tahun warnanya pudar, atau motifnya mulai rontok misalnya gitu. Itu yang tercover dalam 2 tahun garansi itu apa aja, Bu, biasanya? Lebih ke ini sih Pak, untuk kalau penerimaan pertama itu barangnya ada cacat seperti itu sih Pak. Tapi kalau sudah dipasang dan sudah pemakaian, itu memang sudah tidak ada garansi lagi Pak, karena kalau dari HPL kan kita agak susah nih untuk garansi untuk mengetahui ini ya Pak, penggunaannya gitu. Jadi misalkan penggunaan sehari-hari seperti apa, itu agak kita trackingnya tuh agak sulit. Jadi yang kita warranty lebih ke factory-nya sih Pak. Penerimaan pertamanya seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Motif, warna, dan tekstur green lamp apakah bisa custom? Jika iya, apakah ada minimum order saat PO? Betul. Untuk custom sendiri bisa. Jadi untuk custom bisa sampai digital custom yang seperti tadi saya sampaikan. Untuk MOQ kita di 30 lembar, Pak. 30 lembar? Kan tadi ukurannya beda-beda nih, Bu. Betul. Standarnya berarti kalau secara dimensi berapa meter persegi, Bu? 30 lembar berarti kurang lebih kalau kita pakai standar size ya Pak, 1,2 kali 2,4 kurang lebih di 86 square meter ya Pak. Masih oke ya. Nggak sampai berapa ratus meter ribuan ya Pak. Ribuan. Oke. Pertanyaan terakhir dari Pak Ediswan. Nah, ini tadi juga sudah ditanyakan oleh Mbak Hanifah gitu ya. Berapa harga green lamp per lembar? Boleh diulang sedikit, Bu, mengenai boleh, siap. Untuk range harga wood grain kalau yang tekstur baru itu sekitar 700 ribuan Bapak Ibu. Kalau untuk wood grain overall, jadi dari collection yang existing sampai yang baru itu overall di start from 450 ribu. Untuk yang solid color itu kita start from 375 ribu. Nah, tapi memang kalau untuk green lamp karena dia produknya banyak ya Bapak Ibu. Jadi dia ada yang premium products, ada yang anti fingerprint, ada yang marker grade, ada yang lab guardian, ada yang compact. Jadi dari segi price range itu memang sangat luas, jadi sangat banyak harganya. Yang saya sebutkan tadi itu harga untuk regular HPL-nya yang tebal 0,8 mili seperti itu. Oke, baik. Seperti itu Pak Ediswan, mudah-mudahan sudah terjawab semua pertanyaannya. Terima kasih sudah hadir dan juga sudah memberikan pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu Audi dari Pak Ferry Erwanto dari CV Amerta Megah Sejahtera. Pertama dari Pak Ferry, apakah green lamp sudah tersedia motif HPL yang motif dan core-nya sewarna sehingga tidak diperlukan proses tusir? Dan bagaimana ketersediaan di market daerah? Karena terkadang kita kesulitan cari barang jika
di pelaksanaan terjadi kurang material hanya 1 sampai dengan 2 lembar saja. Nah, ini sebetulnya ada 2 pertanyaan nih, Bu, mengenai Oke, motif dan core-nya sewarna, sehingga oke. tidak perlukan proses tusir. Oke, untuk core yang sama dengan motif itu kita ada yang namanya unicore. Tapi Hmm. memang untuk dari segi yang warna yang available itu monokrom, Pak. Jadi putih, abu-abu, hitam. Jadi tidak semua desain bisa available di unicore seperti itu. Oke, dan pertanyaan selanjutnya, ketersediaan di daerah. Nah, mengingat Greenland tadi masih import gitu ya, Bu. Ketersediaannya sampai sejauh apa, Bu, di luar Jakarta atau Pulau Jawa? Apakah di Sumatera sudah ada perwakilan atau partner, Kalimantan dan daerah-daerah lain gitu, Bu? Oke, biasanya untuk Greenland sendiri memang kita shipment-nya base di Jakarta, Pak. Jadi kebanyakan distributor kita juga sebenarnya ada sih, Pak, partner-partner yang di luar Jakarta. Tapi memang untuk dari segi stocking yang pasti tidak sebanyak Splendor ya, Pak. Karena kan tadi Splendor itu dia lebih fast moving, lebih untuk menggapai market-market yang lebih ini ya, Pak, lebih cepat seperti itu. Kalau Greenland memang kita kebanyakan base shipment-nya di Jakarta sih, Pak. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata dari yang direncanakan butuh berapa lembar gitu atau roll, ternyata kurang nih 1 atau 2 lembar aja. Nah, itu masih bisa dibantu provide kan ya, Bu Audi? Betul, bisa, Pak. Jadi so far kalau misalkan di Jakartanya kita available stoknya itu paling makan waktu, Pak, 2-3 hari, cukup cepat, jadi tidak terlalu lama seperti itu sih, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, dari Pak Ferry. Ini juga sudah terjawab sebetulnya. Apakah tersedia custom order warna atau motif? Misal untuk instansi korporasi, untuk HPL dan Phenolic. Jika bisa, berapa minimum ordernya dan harga per lembar? Nah, ini biasanya kan memang desainer tuh suka menerima brief warnanya harus corporate color ya, gitu. Nah, itu masih bisa di-provide, Bu, dari Greenland? Oke, kalau untuk custom sendiri, untuk solid color itu kita dari Greenland belum bisa, Pak. Tapi untuk custom sendiri kita lebih highlight di digital sih, Pak. Jadi lebih di grafik, mungkin logo, seperti itu. Tapi kalau untuk full solid color, misalkan ada warna menyesuaikan Pantone ya, Pak. Misalnya biasanya Pantone, 1 lembar ini full Pantone-nya A, itu kita memang belum bisa sih, Pak. Lebih ke digital custom seperti itu. Oke. Jadi untuk yang warna-warna solid memang belum bisa di-provide ya, Bu? Betul. Kalau custom design gitu ya atau motif, itu masih bisa di-provide gitu. Seperti itu. Dan ketiga, bisakah Greenland dibuat cekung atau lengkung gitu ya, bentuk ekstrim lainnya? Dan compact laminate apakah bisa dilengkungkan jika di heat gun? Oke, untuk HPL kita bisa, untuk cover kolom bisa sampai 20 cm diameternya. Tapi kalau untuk compact board, karena dia berbentuknya langsung seperti papan seperti itu ya, Pak, dia barangnya memang kaku. Jadi belum bisa dilengkungkan untuk compact board, Pak, seperti itu. Walaupun menggunakan heat gun, Bu? Betul, belum bisa, Pak, kalau itu. Oke. Iya. Baik, Pak Ferry, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan terjawab semua pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Iwan Kustiawan dari Jasa Ferry. Pertanyaan pertama, apakah Greenland punya tipe HPL untuk dinding toilet dan tahan air dan lembab, Bu? Tadi sudah ada ya, Bu ya? Ada. Jawabannya ada sih, Pak. Kita ada compact board. Itu tebalnya dari 3 mili sampai 25 mili. Jadi itu bisa mengikuti sesuai kebutuhan Bapak. Size-nya juga sangat banyak. Jadi kenapa kita available di size yang cukup banyak itu karena meminimalisir waste. Karena kan kalau waste sangat sayang ya, karena barangnya memang
tidak murah juga pastinya, nggak semurah HPL ya gitu. Dan kalau untuk compact board sendiri karena dia barangnya sudah jadi, sudah berbentuk panel, itu sudah bisa langsung dipasang pakai aksesoris. Jadi terus karena dia dua sisi tersebut desainnya juga bisa berbeda Pak. Jadi bisa dipilih misalkan yang satu mau wood grain, yang satunya marble, itu juga bisa seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Iwan. Green Lamp sudah antivirus dan bakteri, artinya menangkal virus dan bakteri atau seperti apa? Nah, gimana Bu? Silakan. Oke, untuk antivirus dan antibakteri sendiri itu sebenarnya bukannya misalkan ada bakteri atau virus dia langsung mental gitu di dekat HPL kita gitu, tapi lebih ke bakteri dan virus yang terkena permukaan HPL kita itu tidak akan survive lama dan juga tidak akan berkembang biak. Jadi misalkan bakteri yang sudah ada di permukaan HPL kita itu akan lama-kelamaan akan mati dengan sendirinya. Kalau misalkan tidak tersentuh, dia 12 jam akan mati dengan sendirinya. Atau kalau di wipe dengan tisu basah atau tisu kering, dia akan lebih gampang terangkatnya, seperti itu Pak. Oke. Nah ini pertanyaan Pak Iwan yang cukup relate dengan proyeknya nih biasanya nih. Tipe HPL Green Lamp yang cocok dipakai untuk area rumah sakit tipe apa saja Bu Audi? Nah mungkin Bu Audi bisa rekomendasiin Bu. Oke. Untuk pekerjaan rumah sakit ya. Untuk rumah sakit kebetulan kita cukup banyak Pak Iwan proyeknya. Kebanyakan sih memang masih di wood grains. Terus juga untuk cubicle toilet bisa di phenolic dan juga lab guardian untuk di area lab. Tapi memang di beberapa rumah sakit itu dari pemerintah mungkin belum terlalu terbuka pemikirannya untuk menggunakan compact board seperti itu. Jadi itu juga yang menjadi challenge kami sih Pak gitu, karena mungkin si lab guardian ini atau compact board ini kan barang baru. Kalau misalkan untuk dari pemerintah itu biasanya kan mereka standarnya mungkin pakai yang sudah ada seperti itu. Jadi memang itu jadi challenge kami juga. Tapi so far 3 produk itu sih Pak. Mungkin lebih ke wood grains yang antivirus dan antibacterial, dan juga lab guardian sama compact board sih Pak untuk area cubicle toilet seperti itu. Seperti itu Pak Iwan, terima kasih sudah hadir dan mudah-mudahan 3 pertanyaannya terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ade dari Prima Detailing-Indo. Nah ini beliau menyampaikan, Bu, kebetulan kita di arsitek jarang bersinggungan dengan penggunaan HPL. Kebanyakan hanya penggunaan pelapis pintu engineering atau cover column. Nah pertanyaan dari beliau, yang pertama, berapa lama batas toleransi fading perubahan warna pada HPL Green Lamp atau Splendor? Apakah boleh dijelaskan misal perubahan karena efek dari paparan UV atau iklim ekstrim? Nah ini mudah-mudahan jadi solusi nih Bu. Silakan Bu. Oke. Untuk HPL Green Lamp sendiri karena dia memang grade-nya sudah high end, jadi dia sangat aman digunakan untuk area-area yang terpapar UV. Asalkan dia tidak terkena air ya Pak, seperti itu. Jadi kalau untuk umurnya sendiri HPL itu walaupun dia terkena UV, nah itu dia bisa sampai 10 tahun, seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi memang sebetulnya bisa dimanfaatkan nggak hanya cuma sebagai cover pintu atau furniture ya Bu? Ya, betul Pak. Gitu. Baik, pertanyaan kedua, standarisasi ketika terbakar seperti apa? Nah ini menarik nih Bu, silakan. Oke. Untuk fire retardant sendiri kita juga ada sertifikatnya Bapak Ibu. Kita itu tergolong di grade A. Jadi memang dia bukannya tidak akan terbakar, tapi dia lebih lambat untuk terbakarnya. Dari percikan pertama itu dia lebih lambat, dan juga daya rambat apinya overall itu lebih lambat, dan juga untuk asap yang ditimbulkan. Biasa kalau asap yang ditimbulkan untuk HPL yang tidak fire retardant itu biasanya hitam, berbau, dan mengandung racun ya. Jadi itu biasa kalau kebakaran yang bikin bahaya itu bukan cuma apinya aja, tapi lebih ke asapnya.
yang bikin biasa orang nggak bisa evakuasi, pingsan duluan. Nah itu yang berbahaya. Nah kalau dengan material fire retardant itu biasanya asap yang ditimbulkan itu lebih tipis, lalu warnanya juga putih. Jadi toxic levelnya pun lebih rendah. Nah itu sebenarnya membuat orang lebih bisa evakuasi diri seperti itu, Pak. Untuk sertifikatnya juga ada di website. Mungkin nanti kalau misalkan dari tim kami ada, mungkin dari tim Bapak Ibu ada kesulitan cari sertifikatnya, dari tim kami bisa follow up untuk kirimkan seperti itu. Baik, berarti memang sudah ada sertifikasi FR-nya ya Bu ya? Betul Pak. Oke, dan pertanyaan ketiga dari Pak Ade, apakah ada perbedaan tipe untuk indoor dan outdoor? Nah ini tadi juga sudah disampaikan, tapi untuk lebih clear-nya gimana sih Bu untuk membedakannya? Untuk indoor dan outdoor ada Pak perbedaannya. Jadi memang kalau untuk yang outdoor itu kita compact-nya itu memang ada UV resistance-nya. Jadi ada lapisan tambahan seperti itu. Jadi dia tidak akan ada perubahan warna yang signifikan walaupun terpapar cahaya matahari setiap hari. Dan juga untuk terkena air hujan dan lain-lain itu lebih aman sih Pak, karena tidak ada pori-pori materialnya seperti itu. Oke, nah tambahan feature UV atau coatingan UV itu bisa diterapkan di semua motif nggak sih Bu? Ke semua tipe misalnya, atau memang hanya tipe-tipe tertentu nih yang bisa ditambahkan feature anti UV-nya misalnya? Dia di tipe-tipe tertentu sih Pak, karena sebenarnya untuk compact sendiri collection-nya itu kita ada katalog sendiri Pak. Seperti itu. Jadi tidak semua desain di Green Lamp ada di compact katalog seperti itu Pak. Oke. Baik, yang pasti memang yang di varian compact ya Bu? Betul Pak. Oke. Family-nya compact masih. Baik. Oke, Pak Ade, terima kasih sudah hadir dan juga sudah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan sudah terjawab semua. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Jainuddin. Beliau juga dari Detail Studio. Pertanyaannya adalah, apakah ada perlakuan khusus pada ujung edge modul atau pertemuan modul agar tidak cepat mengelupas? Nah, ini silakan Bu Audi. Nah, ini menarik juga nih Bu, untuk edging-edgingnya gitu Bu. Oke, kalau untuk edging-edgingnya sih tidak ada perlakuan khusus ya Pak. Tapi memang kalau misalkan dari Bapak Ibu ada kebutuhan edging, itu dari distributor kami juga ada yang provide edging, tapi memang nggak di semua collection Green Lamp seperti itu. Dia available di 2 cm dan 4 cm. Nah itu kalau misalkan Bapak Ibu butuh sampelnya, nanti infokan saja, nanti saya bisa kirimkan untuk range edgingnya seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua Pak Jai, pemasangan Green Lamp ini sudah termasuk perekat atau beda lagi? Oke, untuk perekat atau lemnya belum termasuk Pak. Jadi kita hanya lembaran HPL-nya saja seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa yang membedakan Green Lamp dengan wallpaper dinding pada umumnya? Nah ini menarik Ibu, ini kan ternyata Green Lamp tuh bisa kita terapkan solusi ya substitusi cat, substitusi wallpaper gitu ya Bu. Betul. Nah ini gimana Bu? Untuk Green Lamp sendiri kalau dibandingkan dengan wallpaper itu pasti dari segi umurnya, dari segi surface wear, scratch resistant, wear resistant itu pasti lebih tinggi di Green Lamp Pak, karena dia memang kalau kena baret atau kena gesekan-gesekan itu dia tidak cepat robek. Dia juga sudah water resistant untuk permukaan HPL-nya. Jadi yang pasti umurnya lebih panjang sih Pak, seperti itu. Oke, jadi memang lebih ke durable sama durability, betul Pak. Baik, kita pertanyaan selanjutnya dari Pak Jai. Apakah Green Lamp modulnya mempunyai elastisitas atau kaku? Nah ini pertanyaan menarik juga nih Bu. Jadi kadang-kadang kan kita juga apalagi misalnya pemakaian di dinding gitu ya. Dinding itu kan biasanya ada penyakit retak rambut gitu. Ada pergerakan-pergerakan lah kalau untuk di area struktur gitu. Nah ini Green Lamp punya feature atau kekuatan seperti itu nggak sih Bu? Oke.
Untuk green lamp sendiri dia memang strukturnya itu strukturnya lebih kaku ya Pak. Seperti itu. Dia memang dari segi flexibility itu dia memang lebih kaku. Tapi kalau untuk penggunaan untuk tembok yang curve yang mungkin ada lengkung-lengkung itu kita masih sangat bisa karena kita yang tadi saya bilang formaldehyde-nya itu memang rendah. Jadi fleksibilitas dari HPL kita itu juga cukup tinggi seperti itu sih Pak. Iya, karena tadi juga bisa di bending atau di curve. Betul, bisa di post gitu istilahnya gitu ya Bu ya. Iya, betul Pak. Iya. Baik, seperti itu Pak Jai jawaban pertanyaannya. Terima kasih sudah hadir dan juga memberikan pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu Audi dari Pak Nandang, beliau dari Dita Enarkon. Pertanyaan pertama, berapa lama garansi Green Lamp dari PT Green Lamp sendiri dan apakah pemasangannya memerlukan keahlian khusus? Tadi juga garansi sudah terjawab ya Bu ya, 2 tahun. Betul. Dan untuk pengaplikasiannya perlu nggak sih Bu menggunakan aplikator khusus misalnya? Kalau untuk HPL Green Lamp sendiri tidak perlu sih Pak. Hampir semua workshop kontraktor itu pasti familiar dengan HPL atau Green Lamp, Splendor itu pasti sudah familiar sih Pak. Nah, pertanyaan tambahan sekarang kan banyak nih Bu material produk yang istilahnya DIY. Menurut Ibu sebagai orang umum gitu ya, itu masih memungkinkan nggak sih Bu kita aplikasi sendiri misalnya? Oke. Apakah ada informasi manual pemasangannya, lem tipenya mesti seperti apa gitu Bu? Oke. Untuk manualnya sendiri itu bisa kalau misalkan dari Bapak Ibu ada kebutuhan untuk manualnya itu bisa kita kirimkan seperti itu. Untuk DIY sendiri sih mungkin kalau mau mungkin bisa ya Bapak Ibu. Cuman memang pastinya lebih time consuming ya takutnya. Seperti itu sih. Karena kan kalau untuk HPL masih butuh backing. Jadi plywoodnya itu sih Pak yang harus kayak misalkan diratakan dulu, seperti itu dipasang dulu gitu. Kalau pemasangan HPL-nya sih mungkin lebih simple ya. Gitu. Seperti itu sih Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak dari Pak Nandang. Untuk pemasangan Green Lamp untuk pemasangan Green Lamp ini dipasang pada substrat apa saja? Apakah ada persyaratan substrat untuk pemasangan Green Lamp laminates serta apa ada metode pekerjaan manualnya gitu Bu ya? Oke. Jadi dari substratnya dulu bisa apa aja sih Bu? Oke, kalau untuk Green Lamp sendiri sih hampir semuanya bisa ya Pak. Yang penting dia memang dasarnya itu backnya itu rata. Karena balik lagi kalau misalkan tidak rata dia pasti akan terlihat gelombang seperti itu. Terutama kalau misalkan dia terkena cahaya matahari. Seperti itu sih Pak. Nah kalau backingan yang penting apa saja, yang penting rata. Lalu juga kalau untuk apa Pak? Satu lagi. Metode pekerjaan. Oke. Untuk metode pekerjaan kalau misalkan butuh manual bisa kita sediakan juga. Nanti tinggal kontak tim kami saja begitu Pak. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana mensiasati pemasangan Green Lamp sehingga hasil pemasangan tidak berpotensi pemasangan tidak rata, ada gelembung udara, kerutan, pelepasan lapisan tapi berkerut. Nah ini balik lagi mungkin metodenya Bu gitu. Biasanya apa yang harus disiapkan gitu ya sebelum pengaplikasian dari Green Lamp gitu. Apakah sama seperti pengaplikasian HPL yang lain atau punya persiapan tambahan atau ada persiapan khusus lainnya Bu? Oke. Untuk persiapan sih lebih ke mungkin sama ya seperti HPL pada umumnya gitu. Untuk lem juga sama. Untuk lem kalau saya bisa rekomendasikan mungkin lem putih lebih baik gitu. Dan juga paling untuk pisaunya mungkin pastikan mata pisaunya juga tajam seperti itu. Tapi so far sejauh ini
dari feedback yang kami terima dari workshop-workshop, dari kontraktor, untuk HPL Green Lamp dan Splendor itu tidak pernah ada masalah, terutama untuk pinggirannya ya Pak. Biasa kan yang ada masalah itu biasa pas dipotong itu dia grebesan, seperti itu kalau HPL. Nah, kalau Green Lamp sama Splendor sejauh ini sih masih aman Pak untuk hal tersebut. Oke, Seperti berarti untuk kayak pemasangan yang berpotensi tidak rata atau ada gelembung udara itu sebetulnya ya triknya sama seperti Sama, pengaplikasian betul. HPL pada umumnya gitu ya. Betul Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah perubahan suhu ekstrim panas dingin di dalam ruangan sangat berpengaruh pada pemasangan green lamp yang dipasang pada substrat kayu? Oke. Nah, ini kalau pengaplikasian di kayu nih, itu cuaca, suhu itu perlu diperhatikan nggak sih, Bu? Kalau sejauh ini sih kita tidak ada perubahan yang signifikan ya Pak untuk dari segi suhu ruangan atau lain-lain. Yang penting mungkin lebih kelembapan karena kan balik lagi dia produknya kalau HPL tuh paper base, jadi belakangnya masih dari paper materialnya, jadi memang kalau untuk kelembapan itu biasanya dia lebih ke lemnya nanti yang mungkin akan ke efek ngangkat atau tidaknya seperti itu. Tapi kalau untuk temperatur ruangan itu so far sejauh ini nggak ada perubahan yang signifikan sih Pak kalau untuk green lamp seperti itu. Berarti yang benar-benar perlu harus diperhatikan adalah backingnya atau substratnya ya? Betul Pak. Oke. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Nandang, ini sudah terjawab juga sebetulnya. Apakah green lamp ada yang fire rated? Nah, ini fire ratednya itu semua motif atau ada beberapa tipe-tipe tertentu, Bu, sebetulnya? Untuk fire rated itu sudah di semua motif, Pak. Jadi semua itu sudah bersertifikat fire rated yang grade A tadi. Jadi itu tinggal nanti mungkin detailnya bisa kami share sih, Pak. Oke, jadi sertifikasinya dokumen udah ada, kalau dibutuhkan tinggal di-share seperti itu. Betul. Seperti itu, Pak Nandang, terima kasih sudah hadir dan juga memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan terjawab semua pertanyaannya. Dan ini ada pertanyaan terakhir di kolom chat dari Pak Herman Susilo. Beliau dari Krea Arsitek Surabaya. Pertanyaan dari Pak Herman, apakah ada HPL Green Lamp yang sisi tepinya sewarna dengan sisi depan, bukan hitam seperti umumnya? Terima kasih. Ya, silakan Bu Audi. Oke, untuk core dan yang surface-nya sama itu kita ada di Unicore. Nah itu memang dia kalau dipotong pun dagingnya itu sama warnanya, cuma memang kita available warnanya itu tidak banyak Pak. Jadi lebih ke monokrom, putih, hitam, abu, coklat. Nah mungkin itu nanti bisa kami share juga di katalognya. Itu nanti ada section khusus untuk Unicore Pak, seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya ada Pak Herman gitu. Betul. Jadi nanti silahkan Pak Herman atau nanti kita akan coba share nomor Bu Audi atau tim dari Green Lamp. Baik, dan tadi sepertinya ada yang raise hand. Mungkin boleh silahkan mengaktifkan audionya. Tadi saya lihat ada dengan Pak. Iya, saya Pak Olwan. Silakan Pak Olwan. Ya. Oke, selamat sore Bu Audi. Sore, saya Pak. cuma ada satu pertanyaan. Kalau produk Green Lamp ini terkait absorpsi ke suara dan cahaya seperti apa ya Bu terhadap semua produk tadi yang Ibu ini kan misalnya dari produk A, B, C itu seperti apa ya Bu absorpsinya terhadap suara dan lighting, karena kan warnanya soft banget tadi ya. Jadi kalau misalnya pencahayaan itu kan jadi berefek tuh. Betul. Seperti apa itunya Bu ya? Ada ininya enggak ya? Ada hasil uji cobanya enggak ya? Oke. Jadi misalnya Ibu warna A pakai cahaya warm atau white atau apa gitu, ada nggak ya kira-kira Bu? Ya, itu aja. Ya, makasih. Terima kasih Pak Olwan. Silakan Bu Audi. Nah ini ada feature penambahan akustiknya nggak Bu? Misalnya, terus juga misalnya gimana tipe-tipe dari Green Lamp itu pada saat kena cahaya atau nanti
treatmentnya seperti apa Bu Audi? Silakan. Oke. Untuk cahaya sendiri kita rekomendasi, misalkan untuk rekomendasi penggunaan cahaya seperti itu kita belum ada Pak. Cuma memang kalau untuk koleksi kami itu memang kebanyakan sih digunakan untuk cahaya-cahaya yang lebih ke warm tone seperti itu sih Pak. Jadi memang warna-warna lebih kalem ya. iya, Tanpa yang cahaya warna-warna sama. iya, warna-warnanya mungkin lebih ke yang lebih hangat seperti itu sih Pak. Biasanya untuk cahayanya. Lalu kalau untuk akustik mungkin karena memang dia kalau HPL regular kan 0,8 mili Pak untuk yang green lamp. Itu kita belum ada efek akustik untuk suara ya Pak. Tapi kalau mungkin kalau untuk compact board yang seperti yang tadi saya mention kan ada ketebalan 3 mili sampai 25 mili. Dan dia itu dari segi produk lebih padat. Jadi dia dari core-nya itu lebih padat. Nah, itu dia bisa ada efek untuk akustik untuk meredam suara seperti itu sih Pak. Mudah-mudahan cukup menjawab Pak Olwan. Terima kasih sudah bertanya secara langsung. Terima kasih Pak. Baik. Dan sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah hadir. Katalog Pro adalah sebuah platform digital yang di mana bagi Bapak Ibu atau teman-teman ini bisa mendapatkan spesifikasi data teknis tentang varian produk material yang dibutuhkan di proyek atau mungkin konstruksi yang sedang dikerjakan gitu ya. Dan kita sudah membagi menjadi 3 pekerjaan konstruksi, ada kategori arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Dan pada saat diklik salah satunya seperti arsitek interior, di sini kita akan mendapatkan berbagai macam subkategori vendor brand material building untuk pekerjaan arsitek dan interior. Contoh misalnya kita ingin masuk ke kategori HPL. Pada saat kita masuk ke kategori HPL, di sini akan terkumpul berbagai macam vendor brand material yang kita ingin bisa ketahui informasi data teknisnya. Contoh misalnya seperti Green Lamp ini. Dan nanti pada saat kita klik halaman Green Lamp, kita akan bisa tahu Green Lamp kantornya di mana, kontaknya siapa, dan hal-hal yang lain, terutama adalah produknya gitu ya. Pada saat kita diklik produknya, kita akan tahu varian dari berbagai macam varian produk-produk dari Green Lamp. Dan yang menarik, di saat diklik salah satu produknya, kita akan bisa mengetahui informasi tentang deskripsi, spesifikasi terutama sampai dengan aplikasi. Karena memang yang dituntut oleh sebagai desainer atau arsitek gitu ya, kita tidak hanya bisa mampu untuk merancang sebuah bangunan gitu ya, tapi kita juga biasanya dituntut untuk bisa mengetahui produk yang kita ingin rekomendasikan. Dan yang menarik, Katalog Pro mempunyai sistem untuk bisa membuat dokumen rekomendasian dengan cara tinggal klik saja ketua time spec untuk produk-produk yang kita ingin pilih. Dan misalnya kita butuh varian yang lain dari Green Lamp, kita tinggal klik add time spec, dan nanti untuk produk-produk yang sudah kita pilih itu akan masuk ke button outline spec gitu ya. Jadi tinggal ditulis current spec di sini. Dan selanjutnya kita hanya tinggal menulis saja, memasukkan kita sedang mengerjakan proyek apa, lokasinya di mana, tipenya apa, ownernya siapa, misalnya kategorinya misalnya apa, dan note-nya kita taruh misalnya sampel. Nah di bawah ini adalah produk-produk yang baru saja sudah kita pilih gitu ya. Dan kita juga bisa menambahkan not tambahan untuk produk yang sudah kita pilih. Misalnya untuk produk ini untuk pekerjaan apa, area di mana, dan not tambahan lain untuk lebih memperjelas gitu ya. Makanya memang Katalog Pro kita selalu mengencourage setiap brand page itu dilengkapi sampai dengan speknya. Jadi lebih mudah. Jadi kalau menurut kita sudah cukup, kita tinggal save. Dan setelah itu kalau kita ingin mengenerate menjadi sebuah dokumen rekomendasian, kalau kita butuh yang lebih simpel, kita tinggal klik outline spec di sini, dan nanti akan terbentuk satu format PDF yang lebih simpel. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman tinggal share mungkin ke tim atau ke owner bahwa ini adalah produk dan brand yang kita pilih. Tapi kalau misalnya kita butuh yang lebih komprehensif sampai dengan informasi yang kita masukkan dan speknya terbawa, kita tinggal klik produk detail, sama nanti akan terbentuk satu format PDF
dan lebih lengkap, dan sampai dengan spesifikasi materialnya itu terbawa gitu. Jadi dengan sistem ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian nggak perlu lagi harus repot-repot mungkin bongkar-bongkar katalog atau brosur yang ada di library fisik kita, tapi dengan sistem Katalog Pro ini akan lebih mudah lagi Bapak Ibu dan teman-teman membuat sebuah dokumen rekomendasian begitu. Dan yang menarik saat ini karena semakin banyaknya pengguna Katalog Pro yang menuntut untuk bisa juga mendapatkan material, tidak hanya mendapatkan informasi data speknya, akhirnya Katalog Pro membuat satu feature jual beli yang beberapa produknya sudah ada di Katalog Pro, dan Bapak Ibu dan teman-teman bisa mendapatkan dengan harga yang cukup menarik langsung dari prinsipalnya. Untuk fitur ini mungkin akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya Mas Prima. Silakan Mas Prima. Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Informasi di awal sudah disampaikan bahwa Katalog Pro menyediakan informasi spesifikasi produk untuk Bapak Ibu dijadikan dokumen perekomendasian. Maka saat ini Katalog Pro hadir untuk Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan produknya tentunya dengan harga promo. Saya izin share screen, mudah-mudahan sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu. Jadi kita ada fitur terbaru yaitu fitur promo dan review. Nah, fitur promo ini memungkinkan buat Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bisa langsung check out tentunya dengan harga promo. Jadi Bapak Ibu bisa langsung sign in di katalogpro.co.id, platform kami menggunakan email aktif, maka Bapak Ibu bisa mengakses keseluruhan platform kami. Jadi di fitur button terbaru ini ada fitur promo yang memungkinkan Bapak Ibu bisa langsung check out tentunya dengan harga promo. Kami meyakinkan untuk produk-produk yang hadir di Katalog Pro itu langsung dari prinsipnya masing-masing. Caranya cukup mudah, tinggal klik sesuai dengan kebutuhan project, isi alamat pengiriman dan lakukan pembayaran, maka produk tersebut langsung terkirim ke alamat project Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu tidak menemukan produk yang sesuai dengan projectnya, maka kami ada fitur RFQ. Fitur RFQ ini memungkinkan ada kebutuhan dari atap hingga lantai. Caranya juga sangat mudah. Bapak Ibu bisa masuk di fitur RFQ dan bisa mengisi beberapa kolom-kolom yang ada di fitur RFQ. Misalnya ada tujuan pengiriman, nomor telepon, alamat project, dan Bapak Ibu bisa mengisi catatan dan bisa mengisi brand-brand yang ada di Katalog Pro. Tentunya Katalog Pro telah hadir dari 800 varian brand dengan 20.000 varian tipe produk yang memungkinkan Bapak Ibu bisa langsung dari atap hingga lantai. Misalnya Bapak Ibu sehabis presentasi Green Lamp, Bapak Ibu juga ingin mendapatkan produk dari Green Lamp, Bapak Ibu bisa ketik Green Lamp seperti itu dan nama produknya dan jumlahnya. Setelah itu apabila Bapak Ibu membutuhkan produk lain, Bapak Ibu bisa langsung add pro dan submit review, maka kami Katalog Pro akan membantu memenuhi kebutuhan material Bapak Ibu semuanya. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu apabila Bapak Ibu yang ingin simple sekali, Bapak Ibu bisa langsung klik fitur WhatsApp kami di sebelah kanan. Maka Bapak Ibu bisa langsung berkomunikasi secara langsung dengan kami, tentunya bisa via WhatsApp untuk memenuhi permintaan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu bisa langsung save nomor Katalog Pro di 0822 00 1678 atau bisa langsung masuk di platform kami di katalogpro.co.id untuk belanja di /promo atau minta penawaran di /review. Tentunya Bapak Ibu apabila dengan cara simpelnya tidak masuk platform, Bapak Ibu bisa langsung download fitur atau aplikasi kami ya di Katalog Pro di berbasis Android. Jadi dengan genggaman tangan Bapak Ibu lewat handphone Bapak Ibu masing-masing bisa mencari informasi produk, bisa belanja atau bisa langsung penawaran lewat handphone sehingga memudahkan memenuhi kebutuhan material Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas Bayu, saya kembalikan ke Mas Bayu, belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Go Pro, Katalog Pro. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih Ibu Audi, Mbak Hanifah, terima kasih banyak. Dan sekali lagi apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tutup sesi Product of the Week bersama Green Lamp hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.